Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Sabila dari Universitas Mensesakti Bekasi. Saya mengambil Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor NIM 2892150181. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya mata kuliah Perekonomian Indonesia tentang kerentanan terhadap kritis ekonomi. Dua dekade Indonesia sudah 2 kali diterpa kritis ekonomi besar. Yang pertama, kritis keuangan Asia yang muncul pertengahan pada tahun 1997. Klimaksnya pertengahan 1998, kritis ekonomi global yang banyak mempengaruhi beberapa negara termasuk Indonesia. 2008 sampai 2009, dua hal tersebut dapat dijadikan suatu pelajaran dan pengalaman. Ternyata Indonesia sangat rentan terhadap setiap tipe atau bentuk goncangan ekonomi, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, baik pemerintahan pusat atau tingkat nasional maupun pemerintahan daerah atau tingkat provinsi memerlukan suatu sistem pendeteksi dini kritis ekonomi dan sistem memonitor kerentanan ekonomi, khususnya untuk provinsi atau kabupaten atau kota. Jadi diperlukan sejumlah indikator yang dapat dimonitor secara terus-menerus untuk melihat tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap kritis ekonomi. Ada beberapa faktor penyebab kerentanan ekonomi Indonesia, yaitu yang pertama, Indonesia semakin terbuka dibandingkan pada awal pemerintah Orde Baru 1966. Ekonomi Indonesia telah lama menjadi bagian dari tujuan penting kawasan Asia Tenggara bagi investasi asing jangka pendek. Maka Indonesia menjadi sangat rentan terhadap pelari modal dari DN atau ketika kritis pada tahun 1997 sampai 1998. Akibatnya, mata uang rupiah mengalami suatu depresiasi dengan kritis ekonomi terbesar sepanjang sejarahnya. Yang kedua, ekspor komoditi primer yang dilakukan Indonesia di tengah laju yang menurun seperti pertambangan dan pertanian. Konsekuensinya, setiap ketidakstabilan permintaan dunia terhadap komoditi tersebut mengakibatkan goncangan bagi ekonomi Indonesia. Yang ketiga, dalam 2 dekade terakhir Indonesia semakin tergantung pada impor dari sejumlah produk makanan, diantaranya seperti beras, gandum, jagung, daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan, juga minyak. Konsekuensinya dari ketergantungan ini menjadi ketidakstabilan dari harga-harga produk di pasar internasional, gagal panen di negara-negara asal, efek negatif yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi RT atau rumah tangga, namun juga akan mengancam keamanan pangan DN. Yang keempat, 20 tahun belakangan ini banyak TKI termasuk wanita yang bekerja di LN, sehingga pembangunan ekonomi sangat bergantung pada pengiriman uang dari TKI di LN. Konsekuensinya pada saat tuan rumah di mana TKI bekerja mengalami kritis dan memaksa TKI berhenti bekerja, maka jumlah uang yang rutin dikirim akan berkurang sehingga banyak desa di Indonesia mengalami kemiskinan. Contoh, pada saat Dubai di Timur Tengah mengalami kebangkrutan keuangan tahun 2009, banyak TKI yang bekerja di sektor bangunan berhenti sebelum waktunya. Yang kelima, Indonesia sebuah negara dengan jumlah populasi yang besar, artinya tingkat konsumsi makanan domestik tinggi. Akselerasi laju pertumbuhan output di sektor pertanian DN
menjadi krusial dan hal ini tergantung pada beberapa faktor eksogen. Maka Indonesia sangat rentan terhadap perubahan-perubahan udara yang tidak normal seperti fenomena El Nino menyebabkan gagal panen sehingga ketahanan pangan terancam dan juga berakibat pada inflasi yang tinggi dan krisis keuangan pemerintah karena harus mengimpor beras yang banyak untuk RT-RT yang tidak mampu. Ada juga definisi kerentanan yaitu menurut Adger 2004 dan Briguglio 2008. Pengertian kerentanan belum ada arti yang tepat, namun secara umum kerentanan adalah kerentanan merujuk kepada potensi kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh goncangan oksigen. Di bidang ekonomi, kerentanan ekonomi merujuk pada risiko-risiko yang disebabkan oleh goncangan eksogen atau sumber internal atau eksternal terhadap 3 sistem kunci dari ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dari output dan input dan konsumsi. Menurut Guillamon 2007 mendefinisikan kerentanan ekonomi dari sebuah negara dengan risiko kehancuran ekonomi, hentinya pembangunan ekonomi yang dihadapi negara disebabkan oleh goncangan eksogen. Menurut Guillamon ada 2 jenis goncangan eksogen atau 2 sumber utama dari kerentanan, yaitu bencana alam dan perdagangan. Sedangkan menurut Hotdinot dan Quisumbing 2003 lebih mengarah pada konsep kerentanan dan konsep kemiskinan yang saling terkait. Ada 3 pendekatan. Yang pertama sebagai perkiraan kemiskinan, yang kedua sebagai harapan utilitas yang rendah, yang ketiga sebagai kepastian akan menghadapi risiko. Mengukur tingkat kerentanan ekonomi. Yang pertama, indikator kerentanan tingkat makro. Luasnya ekonomi pasar, kepadatan dan struktur penduduk, lokasi geografi, struktur konsumsi RT, keterbukaan ekonomi, ketergantungan dan diversifikasi. 7. Ekspor, ketergantungan dan diversifikasi impor, diversifikasi ekonomi, pendapatan real per kapita, RT menurut kelompok pendapatan, kemiskinan, kemajuan pendidikan, konsumsi kesehatan, kemajuan teknologi, infrastruktur sosial, modal sosial, partisipasi wanita dalam kesempatan kerja atau kegiatan ekonomi, stabilitas ekonomi makro. Dan ini yang terakhir, ada efisiensi pasar ekonomi mikro. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.